فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Iya, kita masih di 472 di sini. Mas, ya pertengahan 473 teman. Kalau wal makna dari wasiat Nabi untuk kalau memberikan jaminan keamanan ke suatu kaum, katakan ini jaminan saya, bukan jaminan Allah dan Rasulnya. Maknanya annal wajiba 'alal muslimin, yang menjadi kewajiban atas kaum muslimin, idza a'tau ahdan, jika mereka memberikan suatu perjanjian, au misaqan, sama ya, perjanjian, alla yukhfiru dhimmatahum, mereka jangan membatalkan, jangan ya membatalkan jaminan mereka. Walakin laisa lahum ayyaj'alu dhimmatallahi wa dhimmata nabiyih, namun mereka tidak berhak untuk menetapkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Ya, katakan ini jaminan dari saya. Jangan mengatakan ini jaminan dari Allah dan Nabi. Iya, wa Nabi. Bal yaj'alu dhimmatahum hum. Namun hendaknya mereka menetapkan ini adalah jaminan keamanan mereka. Li'annahum idza waqa'a minhum ikhfar, karena jika mereka nanti melakukan pembatalan, sara fi haqqihim ashala minal ikhfar fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyyih. Jadilah ketika mereka membatalkan itu, ini masih lebih ringan daripada membatalkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Wa in kana hadza la yajuz, walaupun membatalkan jaminan kita sendiri juga tak boleh, kecuali kalau memang orang kafirnya yang merusak kesepakatan, ya salah sendiri. Mereka lah yang merusak, bukan kitanya, tapi mereka. Wa hadza la yajuz, walaupun semuanya tak boleh. Kalau sampai kita membatalkan jaminan diri sendiri tanpa hak, tak boleh. Kita sudah berjanji jangan membatalkannya. Demikian pula jaminan dari Allah jangan kita rusak. Jaminan dari Nabi jangan coba-coba kita untuk membatalkannya. Sama-sama tak boleh memang. Lakin ba'da syar'ah ahwanu min ba'd. Namun sebahagian dari keburukan masih lebih ringan daripada sebahagian yang lain. Wa ba'dal kaba'iri asyaddu min ba'd. Akan tetapi dan juga sebahagian dosa besar itu lebih parah daripada sebahagian yang lain. Fal ikhfaru wal ghadr fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyih, maka pembatalan dan pengkhianatan terhadap jaminan Allah dan jaminan nabinya asyaddu, itu lebih parah, wa a'dhamu isman, lebih besar dosanya, minal ikhfari wal ghadr, daripada pembatalan dan pengkhianatan bi dhimmatihi wa dhimmati ashabi, terhadap jaminan dia dan jaminan teman-temannya. Wa in kana kilahuma la yajuz, walaupun dua-duanya tak boleh. Wa hakadha, demikian pula wasiat yang berikutnya. Idza hasarta ahla hisn, jika engkau mengepung penduduk suatu benteng, fa araduka an tungzilahum ala hukmillah, kemudian mereka ingin agar engkau meletakkan mereka pada posisi hukum Allah, yaitu mengikuti hukum Allah. Fala tungzilhum ala hukmillah, maka jangan engkau meletakkan mereka pada hukum Allah. Bukan berarti jangan menetapkan hukum Allah, jangan ikut syariat Allah, bukan. Tapi engkau tetapkan hukum, tapi jangan mengatakan ini pasti hukum Allah. Cuma engkau memang wajib berusaha untuk apa? Menegakkan hukum Allah. Namun jangan menjamin pasti yang saya tetapkan adalah hukum Allah, kecuali kalau sesuai dalil. Adapun untuk ijtihad, jangan kita bermudah-mudah mengatakan ini hukum dari Allah. Ini ijtihad saya, itu lebih baik. Kecuali kalau dalil jelas, apa hukum sholat? Ya wajib, ini hukum Allah, itu jelas, tak perlu ijtihad. Hukum sholat tak perlu ijtihad. Ini jelas Allah telah menetapkan hukumnya. La yungziluhum ala hukmillah, yaitu mereka jangan
Mereka tidak boleh meletakkan penduduk negeri tadi berdasar yaitu di atas hukum Allah, pada hukum Allah. Bal yaqul lahum, namun hendaknya si komander tadi, pemimpin tadi berkata kepada penduduk negeri tadi, unzilukum ala hukmi, harusnya gitu ya. Gimana boleh angzilkum? Tak mungkin, tapi unzilukum, aku akan meletakkan kalian berdasarkan hukumku. Wa hukmi ashabi, dan hukum teman-temanku. Ini harusnya tanda kurungnya setelahnya. Wala yakfi an yaqul, tidak cukup mengatakan ana ajtahidu insyaallah. Dia tak cukup mengatakan saya akan berijtihad insyaallah, wa ahrisu ala muwafaqati syara', dan saya berusaha untuk mengikuti syariat. Walakin la astati, enggak tahu ini apakah ada lafaz yang harusnya diperbaiki lagi. Walakin la astati an aqul unzilukum ala hukmillah. Tuh ini tadi sudah betul, kenapa dikatakan la yakfi? Malah mestinya inilah yang sebenarnya. Saya berijtihad insyaallah, dan saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menepati syariat, tetapi saya tak mampu mengatakan unzilukum ala hukmillah, saya meletakkan kalian berdasarkan hukum Allah, yaitu pada hukum Allah. Li'anni qad aghlat, karena boleh jadi saya keliru. Berarti harusnya betul lah kalimat ini. Kenapa dikatakan la yakfi? Mungkin sekretarinya silap nulis. Iya, harusnya lafaz la yakfi harus dipotong, tapi mungkin yakfi cukup, la-nya yang harus dipotong itu. La. Harusnya yakfi. Cukup dia mengatakan saya ijtihad, saya berusaha. Harusnya cukup, gimana tidak cukup? Kali iya salah cetak. Kemudian dikatakan di sini mithlu ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pakai apa? Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Karena engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah, yaitu hukummu tepat sesuai hukum Allah tentang mereka atau tidak. Al-insan qad yaghlata, seseorang manusia itu terkadang keliru. Iya. Fi hukmih, di dalam hukumnya. Fala yaqul hadza hukmullah, maka jangan dia mengatakan ini hukum Allah. Bal yaqul, namun mengatakan hadza hukmi wa ijtihadi. Ini adalah hukumku dan ijtihadku. Wa ana anzuru wa ajtahid, saya memperhatikan dan saya berijtihad. Wa unafidhu hukma syara', saya berusaha melaksanakan hukum syariat. Min babi al-hitah atau haitah, yaitu berjaga-jaga. Li'alla yaqul, agar tidak mengatakan hukmullah, ini adalah hukum Allah, fa yaghlatu fi hukmillah, kemudian dia keliru di dalam hukum Allah. Yahkumu bi hukmin la yuwafiqu hukmallah, dia menghukumi dengan suatu hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Fayakunu bihadza qad kadzaba 'ala Allah, sehingga jadilah dengan kalimat semacam tadi, yaitu mengatakan ini hukum Allah, dia telah berdusta atas nama Allah. Bi an yaqul, dengan mengatakan hukum Allah. Tayyib. Kemudian walihada qal, maka dari itu beliau mengatakan fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Atusibu fihim hukmallah, apakah engkau tepat menepati hukum Allah tentang mereka amla, ataukah tidak. Tayyib. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil haitah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berjaga-jaga. Kama amara fi dhimmati bidzalik, seperti memerintahkan yang seperti itu dalam masalah memberikan jaminan keamanan. Fa ikhfaruhu dhimmatallahi asyad, karena kalau seseorang membatalkan jaminan Allah, melanggar jaminan Allah, ini lebih besar dosanya. Wa ghalatuhu fi hukmillah asyad, demikian pula kekeliruan dia dalam hukum Allah itu lebih besar. Maka jangan bermudah-mudah mengatakan hukum saya adalah hukum Allah, tak boleh. Wal ghalatu fi hukmihi huwa ashal, kekeliruan di dalam menetapkan hukum pribadi ini lebih ringan. Wa hadza min babil adabis syar'iyyah,
Ini masuk dalam bab adab-adab syar'iyyah. Fi i'ta'i al-uhudi wal mawasik, di dalam memberikan perjanjian-perjanjian. Wa fi inzalil adli 'alal hukm, dan di dalam meletakkan keadilan di dalam suatu hukum, pada suatu hukum. Yakunu 'alal abdi wa 'ala ijtihadi waliyil amr, yang berlaku pada seorang hamba dan berdasarkan ijtihad waliyul amr. Wa ma yarahu muwafiqan li syar'illah, dan apa yang dia pandang sesuai dengan syariat Allah. Lakin la yaqul, namun tidak mengatakan inna hadzal ladzi qultuhu huwa hukmullah. Sesungguhnya perkara yang saya sebutkan tadi, hukum yang saya tetapkan adalah hukum Allah. Ya, tidak bermudah-mudah mengucapkan macam itu. Li'annahu qad yaghlatu fi hadhil masail, fi ba'dil masail, karena terkadang dia keliru di beberapa permasalahan allati yajtahidu fiha, yang dia berijtihad di situ. Ma'ruf, yang namanya ijtihad adalah menentukan hukum syariat yang di dalam perkara-perkara yang belum jelas dalilnya. Yang jelas dalilnya ya jelas, ma'ruf, ini hukum Allah. Wafaqallahul jami', semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-ula al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Ada perbedaan antara jaminan Allah dan jaminan nabinya, juga jaminan kaum muslimin. Jaminan keamanan kaum muslimin wajib dihormati, tidak boleh dilanggar, tetapi tidak seberat kalau jaminan itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Karena jaminan dari Allah dan Rasulnya itu mutlak dan itu pasti benar, sementara jaminan kita ini belum tentu benar. Ini hanya Rasul yang boleh mengatakan, seperti ketika penduduk Fadak, Raja Fadak menyerahkan Ufti, maka Nabi membuat surat, ini adalah jaminan dari Allah dan Rasulnya, keamanan untuk penduduk Fadak. Kami tidak akan menyerang mereka dan kami akan melindungi mereka selama mereka tidak membatalkan perjanjian ini. Tiap tahun mereka membayar sekian. Nah, Nabi berhak mengatakan itu. Ini jaminan dari Allah dan Nabinya. Adapun kita tak boleh. Iya. Kemaslahatan kita. Betul. Nah, kalau kita cukup mengatakan ini jaminan dari saya. Saya sebagai panglima perang misalkan, boleh saja. Jangan mengatakan atas nama Allah dan Rasul. Asaniyah, yang kedua, al-irsyadu ila aqallil amroini khataron, yaitu ada bimbingan untuk menuju kepada perkara yang paling kecil bahayanya. Kalau hanya ada dua pilihan, yang sama-sama berbahaya, pilih yang bahayanya paling ringan. Kalau hanya dua pilihan ya. Kalau pilihan masih banyak, untuk apa masuk ke bahaya? Tapi kalau hanya dua pilihan, sama-sama berbahaya, maka kita pilih yang paling ringan. Jelas kita tidak ingin membatalkan perjanjian, tapi tahu-tahu bulan depan tahu-tahu kita ingin membatalkan karena ada perkara-perkara, maka lebih baik sejak awal jangan mengatakan ini jaminan keamanan Allah, tapi jaminan keamanan saya sendiri. Bila-bila waktu kita batalkan ketika terpaksa membatalkan, karena ini jaminan saya sendiri. As-salisah, yang ketiga, qauluhu ughzu bismillahi fi sabilillah, berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi syarah kitab Tauhid. Ughzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah, banyak isti'anah, yaitu dengan memohon pertolongan pada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, jangan mengandalkan para makhluk, nanti kalah itu. Tapi bersandar pada Allah. Kemudian fi sabilillah, yaitu perintah untuk ikhlas, betul-betul perangnya bukan karena kemarahan pribadi atau sekedar fanatik terhadap golongan atau terhadap bangsa dan negara, tapi betul-betul karena di jalan Allah, demi menegakkan kalimatullah, agar kalimatullah yang paling tinggi, dan seterusnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, qauluhu qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, yang mengingkari Allah, tak mau masuk Islam, diperangi. Karena manusia diciptakan di bumi ini memang untuk beribadah pada Allah, dan itulah Islam. Yang tidak mau menyembah Allah maka layak diperangi. Ini tugas pemerintah, tapi ya kalau itu yang membarat Islam. Padahal mereka yang suka memerangi dan suka menjajah,
Muslim cuma memerangi agar mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam tak perlu bayar apa-apa. Betul. Orang kafir sendiri suka menjajah. Yang dijajah walaupun sudah masuk agama Kristen tetap disuruh bayar ini, bayar itu. Muslimin tak macam itu kalau ikut syariat Islam. Ufti pun murah dan dibandingkan dengan apa? Dengan punya penjajah yang betul-betul menindas, membuat orang jadi sengsara. Muslimin tak macam itu. Tarif. Iya, ada tarif-tarifnya. Makanya iya. Nah, di zaman pemerintahan Bani Saljuk, di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, justru orang Yahudi dan Nasrani lebih suka tinggal di wilayah Muslimin, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah. Mereka lebih suka karena lebih aman, lebih damai, lebih tentram. Karena di negara mereka sendiri, negara kufar, malah betul-betul terlalu hukumnya adalah hukum rimba, yang lemah, tertindas dan mati. Yang duitnya banyak, kapitalis, maka dia akan berjaya. Tidak terlindungi, keamanan hanya berdasarkan duit. Yang punya duit, dia aman. Yang tak punya duit, tertindas celaka. Makanya orang kafir lebih suka tinggal di wilayah Muslimin. Ketika Musliminnya masih menegakkan hukum Islam di zaman Syekhul Islam, rajanya baik, siap menerima nasihat Syekhul Islam ini, sehingga orang Yahudi dan Nasrani lebih suka tinggal di wilayah Islam. Walaupun bayar ufti, tapi betul-betul murah dibanding mereka tinggal di negara mereka sendiri yang pajaknya terlalu tinggi, penindasan di mana-mana dan seterusnya. Seandainya Muslimin menegakkan agama mereka, niscaya mereka malah disukai oleh walaupun orang kafir. Orang kafir yang paham tentang hikmah ini semua, yang tak paham ya mau apa. Al-khamisah, yang kelima, qauluhu ista'in billahi wa qatilhum. Ya, kalau mereka masuk Islam tak mau, membayar jizyah tak mau, ya sudah, mohon pertolongan Allah dan perangilah mereka. Tayyib. As-sadisah, yang keenam, al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Ada perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Hukum Allah pasti benar. Allah Ta'ala telah mengatakan wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk kaum yang meyakini. Sementara Allah pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan adil, jujur dan adil, yaitu sidqun fi akhbarih wa adlun fi ahkamih. Beritanya jujur dan hukumnya itu adil. Sementara hukum ulama tak maksum, berusaha ikut kebenaran, tapi ya ilmu terkadang kurang atau terkadang banyak tekanan di sana sini, sehingga terkadang fatwanya ya menguntungkan satu pihak dan seterusnya. Terkadang betul, terkadang salah. Seperti kata Imam Malik, saya ini manusia biasa, terkadang betul, terkadang salah, terkadang lupa, terkadang ingat. Kalau saya lupa, ingatkanlah saya. Kalau saya salah, maka perbaikilah saya. Nah, itu baru baik. Perhatikan, yang sesuai dengan dalil ambil, yang tak sesuai tinggalkan. Nah, ini baru ulama yang betul. Bukan sok pandai, aku lebih pandai, engkau cuma anak-anak, ikut aku saja. Itu bukan seperti itu ulama yang hakiki. Tapi ulama tahu saya tidak maksum. Lihat sesuai hukum Allah atau tidak. Kalau ijtihad saya sesuai, engkau wajib taat. Ya, memang kita wajib taat. Taat kepada ulama, taat pada umara ketika hukumnya terbukti sesuai dengan hukum Allah. Kalau tidak, kita memang diwajibkan menyembah Allah, bukan menyembah makhluk. Karena kalau sampai kita menaati walaupun salah tetap kita taati, itu masuk dalam syirik, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kemudian as-sabi'ah, yang ketujuh, fi kauni sahabi yahkumu indal hajati bihukum. Terkadang seorang sahabat menghukumi ketika memerlukan untuk menetapkan suatu hukum. Misalkan dia tak tahu ini dalilnya apa, ya sudah dia beri ijtihad. Sementara sahabat ulama la yadri, dia tak tahu ayu wafiqu hukmallahi amla, apakah sesuai dengan hukum Allah ataukah tidak, tetapi berusaha beri ijtihad berdasarkan ilmu yang dia miliki dengan dalil-dalil yang telah dia hafal, yang telah dia kumpulkan, misalkan boleh ijtihad. Dan tak tahu secara pasti sesuai atau tidak, tapi berusaha. Walaupun tak tahu tapi berusaha, dapat pahala nanti. Ilahuna wallahu a'lam.